Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah yang dilakukan setahun sekali harus dilakukan dengan tata cara yang disyariatkan dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Haji dimulai dengan membaca niat dan berpakaian ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Di titik miqat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya, mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, membaca bacaan niat ibadah haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajati. Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilan-Mu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang melakukan hal-hal yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Bagi laki-laki, dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan, bagi wanita dilarang memakai sarung tangan dan penutup muka. Sementara, larangan yang berlaku bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau memotong rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikah atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan, atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya, jamaah pergi menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan untuk mengucap kalimat talbiyah. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari sampai terbit fajar pada hari nahar atau bahari menyembelih kurban, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf yaitu sholat jamak takdim dan qashar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, salat jamak takdim dan qashar maghrib isya. Selanjutnya, yakni mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung akan berapa malam jamaah akan berada di nantinya. Tahap selanjutnya adalah Jumratul Aqobah atau lempar jumrah di Bukit Aqobah pada tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan pada malam Idul Adha, dengan melempar 7 butir kerikil dengan 7 kali lemparan dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dilempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahallul. Pada tahapan ini, jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik cukur gundul, sedangkan untuk wanita cukup dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Sudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan urutan Safa ke Marwah 1 dan Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sampai berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari air minum untuk putra beliau yakni Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Saibah. Saat memasuki Masjidil Haram, disarankan membaca doa. Setelah itu, jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di daerah dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7 jalan biasa. Sementara pada jamaah wanita tidak ada lari-lari kecil saat melaksanakan tawaf. Panjang tawaf membaca doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibaca Rasulullah SAW adalah doa Sabu Jaya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Tahapan selanjutnya yakni melempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jumroh untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu dari jumroh kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 buah kerikil. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing.